Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Uco. Dan saya Fajar. Inilah Bicara Kopi. Inilah Bicara Kopi. Gue sih kemarin karena lo kirim itu dari Gastronos tuh. Ngomongin tentang pendekatan kamu versus kopi tradisional sama modern. Specialty kayaknya langsung merujuk ke specialty kayaknya bahasanya. Merujuk ke specialty. Itu jadi yang sebenarnya kayak nggak tahu ya. Kayaknya itu bukan, itu beda deh. Kalau ngomongin specialty kan ngomongin grade gitu maksudnya. Jadi nggak apple to apple gitu ya? Kalau gue bacanya sih kayak gitu. Cuman ngerti lah maksudnya arahannya gitu. Maksudnya ya memang kayaknya nih dari dulu sering disinggung orang tapi kayak lewat aja gitu Pak. Kalau dari zaman dulu kita Ya, gue inget ini nih disbun. benar. Iya benar. Gue inget pernah gue disinggung sama kepala disbunnya di Palembang sih. Itu selalu, dulu zaman masih ada Backcraft ya. Iya, waktu masih era Backcraft. Backcraft Sandiaga Uno belum ada itu. Beberapa kali gue ketemu ya sebelum kita puasa ya. Nah, ini yang diajar di hotel? Yang acara hotel. Acara hotel. Gue nggak ikut tuh. Ada, lo pertama kali ngeliat gue. Oh yang itu. Ini. Oh iya. Bukan yang selanjutnya, beda lagi. Kan. Oke, ya. Selanjutnya gue ketemu lagi di hotel yang berbeda. Iya. Gue ketemu di Bank Indonesia juga beberapa kali. Oke, dia bilang apa gitu ya? Masalahnya tetap sama itu terus katanya. Iya. Kenapa kopi-kopi lokal katanya nggak ada di Ya di kedai-kedai lah, di coffee shop lah pada waktu itu. saat itu ya beberapa coffee shop juga baru 2015. Iya. Baru ada apa sih? Pulang paling ya. Katorik kan 2015. Iya bener. Gue juga masih mixing sama susu-susuan zaman dulu. Itu bro gitu. Kenapa kopi lokal nggak bisa masuk? Nggak ada, malah ada. kita nggak ada di coffee shop yang ada waktu itu. Tapi Gus Dur nyinggung gitu juga Pak kemarin. Dia ngomong kenapa kopi produk jadi nih kopi-kopi lokal itu nggak masuk ke dalam. Ini kita ngomongin dalam tanda kutip menu ya, Bang? Iya menu. Sudah berbentuk minuman tertentu lah ya, khas Betul, ya. betul. Oke, apa sih tradisional di kita? Nah itu salahnya, itu juga yang jadi sebenarnya memang yang disinggung dia. Emang siapa yang tahu? Nah. Bener yang tahu. Karena memang tahunya cuma tubruk selesai. Ya, ada. Gua rasa itu juga. Atau yang apa sih yang terbalik tuh bahasa kopi sebenarnya wali, aslinya? kopi wali, kopi. Bukan apa sih? Bukan. Gue lupa sih kalau di Sumatera tuh ada itu namanya. Paling atau ya apa yang di Padang tuh teh. Itu teh ya? Enggak, Atau kopi? bener-bener kopi, tapi dari daun. Dari daunnya. Nah, paling itu sih. Ya, mungkin agak populer dikit kopi jos kali ya. Iya, kopi jos. Cuma kan kopi jos tuh apa bahasanya ya? Agak ini ya, apa namanya? Susah diterima sama orang gitu loh. Ya. Karena apa tuh? Isu ini mungkin kayak isu areng gitu ya. Areng yang lo celupin gitu. Walaupun sebenarnya harusnya sih nggak bahaya sih ya. Kalau riset sih sebenarnya nggak bahaya. Memang seberapa banyak sih sebenarnya menu kopi tradisional yang ada di Indonesia ini. Dan ceritanya jelas nggak? Ini kan perlu juga. Nah, ya benar. Sebetulnya kemarin ya kalau boleh aja nggak apa-apa. Espresso juga, latte juga itu punya cerita. Rata-rata kalau gue bilang sih rata-rata makanan yang ada di dunia ini rata-rata memang punya cerita sedih semua. Kayak ada cerita bahagia gitu. Cuma pengemasan dia mungkin lebih bagus ya. Kayak pizza itu kan sebenarnya makanan orang miskin gitu. Oh ya? Tapi kita akhirnya makan-makan aja gitu kan. Dengan apa, ini dan harganya jadi lebih mahal gitu. Itu maksud gue Slonos tuh gitu. Cuma maksud gue mungkin ada beberapa pihak yang gue pikir harus mengkaji dan coba menggali lagi bahwa itu beneran nggak punya kita membuka nih pertanyaannya gitu. Nah, bener. Kalau kita ngomongin tubruk, kayaknya Kaping juga tubruk gitu ya. Iya. Itu kalau misalnya dan Arab kayaknya jauh lebih ya dia tubruk juga gitu. Kopi lotok ibrik di lotok juga di apa tuh? Dipanasin kan digodok juga sama gitu loh. Cerita apa yang kopi saring ya, yang saring tarik ya. Kopi tiam maksudnya. Queen Kopi juga kopi tiam Melayu kan. Melayu itu kan ya kalau misalnya kalau ngomong itu
tradisional ya kayaknya cenderung Melayu atau Chinese malah kan Iya, kalau kayaknya. ngomongin kopi tiam itu Benar, kan. benar. Jadi kayak wing kopi Aceh gitu ya. Heeh. Itu juga kan masih pertanyaan juga buat kita Iya. apakah itu memang. Lah, beda hal kayak misalnya ya Vietnam lah, capetrung misalnya. Iya. Kopi telur tuh, gua kan jual juga tuh. Itu jelas maksud gitu. Ada juga ceritanya walaupun Iya. itu ceritanya sedih juga sih, enggak itu hampir semua makanan maksud Tapi tetap harus ada, bukan tetap ada. Di balik itu pasti ada ceritanya. pasti ada di ceritanya. Cuma pertanyaannya cerita ini, nah, kalau Iya. lo ngomongin tubruk ternyata ceritanya, oh, bukan sih kita sarapan aja gitu, selesai. Mau apa lagi? Karena pengalaman gue ngopi di katakanlah warung kopi, dimanapun yang gue pernah coba, ya ternyata kan sedikit ya memang nggak ada Pak yang namanya menu kopi tradisional Pak. Cuma ada kopi hitam atau kopi susu. Iya, benar. Maksudnya Putih hitam iya, gitu-gitu. kan maksudnya apa kekhasan apa yang mau coba dicari-cari gitu awalnya Benar. gitu. Ya, lo mau ke manapun katakanlah di Palembang ini, bahkan gue sampai ke Bangka, ya lo pilihannya kopi hitam atau lo pakai susu. Selesai. Apalagi, lu paham sih sebenarnya. Lu pernah ada di Bangka, Belitung, terus Iya. tuh di Medan tempat kotong kan? Ya gitu dong, maksudnya apa gitu yang kemudian bikin perspektif, oh ini nih kopi khas, bukan kopi khas ya, maksudnya sajian kopi khas Indonesia gitu. Dari daerah A, B, C gitu. Ya mungkin kalau misalnya Gastro punya referensi banyak, ya iya, tapi yang gue temuin tuh secara umum ya gitu doang gitu. Jadi Iya. awalnya ketika dapet premis itu gue bingung loh, kenapa jadi sebuah isu gitu awalnya. Walaupun memang kalau dibalik juga coffee shop pada waktu itu cukup jarang Pak menyajikan kopi hitam, kopi susu. Memang pada waktu itu langsung mainnya ke V60. Sehingga kemudian lebih dikenal Di V60 tahun- sebagai menu ya. Di tahun berikutnya. di era itu ya. Iya. Yang era yang gue kenal itu ya V60 lah. Orang nggak kenal itu sebagai kopi saring sih sebenarnya, kopi filter Iya, ya. iya. Langsung. Semua V60 lah pada waktu itu. Mualannya Kalita segala macam. pokoknya V60. Sama espresso base pada waktu itu. Mungkin Vietnam ada. Tapi Vietnam ada masih juga. Tapi untuk bahkan nggak tahu ya, kurang dipromot memang kalau misalnya sekedar kopi susu yang kayak misalnya lu jual itu yang kopi bubuk plus susu dikasih air panas itu. Kopi susu kampung. Kopi susu kampung yang di brand dulu kan kopi susu kampung itu kurang dipromot di banyak kedai kopi pada era itu. Benar. Memang langsung ya kalau nggak V60 ya espresso base. Memang mainannya pada waktu itu beans-nya yang dijual ke lokalannya kan. Benar. Semendon, entah bakar alam, apalah gitu Iya. kan. Nah, lebih ke situnya. Jawaban gue ya udah clear dong itu masalahnya. Kita minum kopi-kopi ini gitu kan. Kalau bilang kopi lokal ini ada nih kalau di kita kan Iya. sebagai penghasil kopi kan. Ya, ada nggak kopi semendonya misalnya Nah. Lahat, Bakar Alam, Tanjung Sakti misalnya ada. Ada, Mungkin gitu. itu yang lebih masuk, tapi kalau as a product ya maksud gue. Heeh. Itu yang gue juga masih kita tanya besar maksud gue. Emang apa yang mau di ini? Makanya gue chat lu juga kan kemarin gitu kan gue bilang, emang yang tradisional apa kita harus punya ceritanya yang benar maksud gue. Iya. Sehingga itu bisa diangkat gitu. Kalau sekarang kita ngomongin apa? Ngomongin latte misalnya, kafe latte misalnya, sorry. Kafe latte misalnya. Oke, dia punya ceritanya. Terus sampai hari ini mau gimana juga nggak ada yang orang Italia nggak komplain juga. Nggak ada yang mengklaim bahwa ini bukan Italia tapi di Perancis gitu misalnya nggak ada Iya. juga gitu. Artinya kan sebenarnya ceritanya kuat tuh untuk dijual sebagai ini. Sebegitu kan ada yang namanya brand lokal tapi global gitu. Ya. Nah, gitu kan. Ini ada brand lokal tapi tetap di lokal gitu. Betul. Pertanyaannya adalah mungkin kita memang perlu mempertanyakan itu juga sih Pak. Makanan kita atau kopi yang kita sajikan itu sebenarnya apakah itu lifestyle-nya kita, lifestyle is our product gitu. Maksudnya kita secara branding bilang bahwa ya ini memang punya kita gitu. Kita mau nyiptain kayaknya ya walaupun sampai hari ini kan kita meragu gitu ya. Karena rata-rata gini, kalau sajiannya kopi menurut gua tuh yang paling kuat itu adalah ketika dia punya alatnya Pak.
Vietnam Drip. Oh iya, heeh. Espresso karena dia jelas maksudnya. Mesin Artinya espresso. dan gimana cara dia mengkreasikan si biji kopi ini sehingga ya lo otomatis ya kan. Iya, kan? Gimana nih caranya nih bikin barang ini jadi minuman gitu ya. Iya. Ya. Gue Orang pikir Itali mikir dengan tekanan. kan, iya, say. dengan tekanan gitu loh maksudnya. Satu lagi ya dengan imersi lah. Ada yang pakai apa? Pour over kayak Jepang, Iya. V60 misalnya gitu. Terus ya Vietnam itu pakai imersi tapi di mixing Iya. gitu jadinya. Dan itu gue rasa ya walaupun mungkin di balik Oh, itu mungkin ada itu akal-akalan katanya dari buat Prancis jualan. juga, kan? Iya. Nah, maksudnya adalah cerita-cerita Ada seperti itu. cerita-cerita seperti itu. Tapi maksud gue tuh Vietnam Drip juga sebenarnya nggak mengklaim bahwa itu Vietnam Drip kan ketika Iya, masuk sini. iya. Dari mana? Dari Vietnam gitu kadang-kadang kita kasar cerita. Dia cuma ngomong dripper doang. Dripper. Kopi juga cape, terung cape Iya. gitu. Kopi hitam, kan. kopi susu sebenarnya. Ya, sebenarnya kayak gitu juga. Maksud gue, dia juga tidak mengklaim bahwa itu alatnya dari Vietnam. Ya. Tapi emang orang Vietnam buat alasan dia buat ya dia kan dijajah Prancis. Iya. Kalau kita mau ngomong, ini pasti alatnya dari Prancis ya. Mungkin dia bilang, ya memang orang gue dijajah itu gitu. Iya. Sama kayak kita mungkin banyak hal dari Belanda. Ya, Iya. maksudnya makanan-makanan Iya, nastar apa segala macam itu juga termasuk yang orang-orang roti Belanda. apalah gitu kan. Perkedel lah. Pertinggalannya ya benar, pertinggalan Belanda juga sih. Tapi kan kita, maksud gue tuh cuma aplikatif doang, nggak ada yang maksud gue Iya. tuh mengembangkan. Vietnam tuh jauh, ya maksud gue tuh Vietnam mungkin jauh lebih baik kali ya. Dia masih berpikir untuk, aduh gimana ya nyaring ya gitu. Mungkin dia aplikasi dari salah satu alat yang dari Perancis juga, cuma lebih sederhana. Ini bentuknya sekarang yang kita ngomong dripper yang dari Vietnam. Gue mau ngomong Vietnam itu salah. Cuma maksud gue oke lah, walaupun di balik itu kadang-kadang mungkin ada konspirasi bahwa ya mungkin cerita itu dibuat oleh Lamar Zocco gitu karena dia jualan mesin gitu loh. Sehingga dia ngejual cerita-cerita itu supaya mesinnya laku. Ya, Oh ya. so far nggak jadi masalah. Bisa Tapi aja kan maksud sih. gue tuh Nah. ceritanya kuat, Pak. Kita nih masih tanda tanya bahwa apakah Tubruk memang punya kita? Apakah Wings Kopi memang khas Melayu banget Iya. gitu loh. Ya ini kan yang nggak bisa diiniin gitu. Mau ngomongin alatnya mah kan sama aja kayak kopi tiam juga sama, beda teko besarnya Iya, doang teko, itu ya. bulat, yang Benar. satunya ada corongnya gitu kan. Cuma biar lebih berbui-bui doang. Iya. Dan itu kalau misalnya kita ngomongin persebaran, Iya. dalam artian ya kayak misalnya nih kopi yang apa tadi yang Padang itu, ya ada berapa banyak warung Padang lah misalnya, Iya. tapi berapa banyak sih yang memang di sini ya kita di luar Padang lah misalnya, di luar Sumatera Barat lah gitu ya. Dia Padang mending jual nasi Padang ya daripada kopi itu. Nah, jadi sampai ke situ tuh gue tuh sampai mikirnya, iya, memang. Nah kalau gue tuh berada di posisi wajar dong kalau misalnya kita nggak bisa mengeksplor dan mengenalkan itu, memang kita nggak kenal, Iya. gitu. Maksudnya kenapa kemudian itu tidak tersebar luas gitu? Apakah memang punya itu tadi? Karena dalam beberapa hal gitu yang gue tahu memang balik-balik kan sebenarnya masalah ya kayak ngomong kopi lah sebagai sebuah produk asalnya sendiri. Kita kan juga sebenarnya dapat ampas juga kan. Itu kan sebenarnya cerita miris, Pak. Iya. Tapi semua produk ceritanya miris, Pak. Lu mau ngomongin apa sih? Iya. Kayak misalnya kita ngomong kopi jagung. Let's say katanya kopi jagung lah. Kopi jagung, Ya, oke. itu kan muncul ya karena memang kopinya sisa-sisaan kan. Iya, sehingga kita Begitu. dikombinasikan kita kalau pakai jagung. Betul. Gitu. Atau misalnya kopi mentega, Kopi mentega kayaknya lebih bukan. kreasi ya. Kopi beras kalau di kita tuh ada kopi beras. Jadi sejarahnya memang orang ngerosting tapi dibalut sama beras biar nggak Iya. ketahuan. Lo ngapain? Manggang beras bilang gitu. Biar Karena jadi ya, Jepang. kayak yang pernah gue bukan gue share ya, gue singgung Iya, juga ke apa? lu kan soal makanan kan. Kerupuk miskin. Iya, apa gitu. Intinya kenapa makanan itu menjadi khas? Ya karena berasal dari keterbatasan. Zaman dulu susah makanan lah, gitu. Akhirnya
sisa-sisa atau ya kita bilang sisaan lah ya, akhirnya dikreasikan jadi makanan. Ketika itu kemudian turun-temurun ya memang karena mungkin kondisinya memang belum bisa untuk beranjak lebih dari situ kan. Betul. Untuk kemudian dilestarikan jadi sebuah sesuatu yang wah kok atau orang juga banyak protes loh. Kok lu melestarikan sesuatu yang melambangkan kemiskinan, penjajahan Tapi gitu. gue bisa jawab itu sih sebenarnya. Menurut gue tuh mungkin namanya yang bukan itu. Bilang aja kerupuk pasir, tapi cerita di balik itu adalah tentang kesusahan tapi dengan perjuangan bahwa kita harus maju, dia punya akal bahwa ini juga bisa digoreng pakai pasir gitu. Itu kan sama aja sebenarnya. Espresso juga berangkatnya kan dari cerita-cerita sedih juga. Iya. Pizza juga berangkat dari cerita sedih, bahan sisa. Atau sandwich lah, sama juga. Tapi jadi makanan internasional gitu. Itu kan cuma dari orang yang hobi judi, dia nggak sempet, udah lu tumpuk-tumpukin aja deh semua sayur apa segala macam, jadi nama sandwich gitu. Atau beberapa cerita Karena sedih memang nggak ada banyak. kreasinya sebenarnya, itu cuma doang. Iya, beberapa berantakan itu. Iya, coba maksud gua pengemasan mereka dengan sebuah cerita dan mungkin penamaan ulang yang jauh lebih bagus itu, itu membuat dia tuh jadi sesuatu yang bisa menjual gitu loh. Tapi kalau lo, ya gue nggak setuju kalau misalnya ya dinamain apa kerupuk miskin gitu. Nggak maksudnya, nggak itu kan secara branding maksud gue tuh. Dan orang akan berpikir bahwa gini kan maksud gue tuh, ketika lo makan, brandingan itu kan akan menanyakan value lo kan. Iya. Kalau lo makan ini lo jadi apa? Kalau lo bilang bahwa itu kerupuk miskin, ya lo kan udah orang miskin itu nggak mau Pak makan itu karena dia pikir gue makannya jadi miskin kali gitu. Gue nggak mau. Tapi kalau misalnya brandingnya mungkin berubah menjadi kerupuk pasir gitu misalnya atau kemplang pasir gitu. Gue rasa masih ini karena gue tuh dulu gitu juga waktu gue tuh ya baru-baru ada di Palembang gitu kan, tetangga gue tuh banyak orang yang dengan segala macam sukuan ya pada saat itu. Nah, tuh dia katanya, katanya itu kemplang dusun dia bilang kayak gitu. Tapi nanti susah makannya. Kenapa susah gue bilang gitu. Karena dia digoreng pakai pasir dia gitu. Dia ngomong tuh masih kemplang dusun gitu. Aduh, unik juga tuh. Gue mikirnya gitu. Mak gue juga mikir, juga nih gitu. Karena tempat gue nggak ada misalnya gitu. Jadi itu hal-hal yang menurut gue tuh sebenarnya itu langsung ditwist aja ya. Iya. Sesimpel itu. Nggak harus kita ngomongin ini kerupuk miskin. Itu pertanyaan gue tuh itu akan balik ke brandingan bahwa value-nya tuh, berarti gue makannya jadi miskin atau memang sebenarnya bukan dari awal sampai dengan sekarang tidak ada inovasi apapun, tidak hanya dari branding tapi memang dari segi produknya sendiri. Makanya kemudian gue jadi paham ketika ada pertanyaan, kenapa kopi-kopi let's say tradisional nggak pakai specialty? Dalam artian kenapa nggak dalam banyak produk itu jadi yang lebih bagus, diperlakukannya itu lebih bagus gitu. Mungkin kekhasannya pakai, katakanlah misalnya kerupuk pasir, oke tetap pakai pasir gitu kan. Tapi gimana caranya bikin dia itu tetap lebih bisa, jangan gitu-gitu dari kayak zaman dulu gitu maksudnya. Ya mungkin ikannya lebih spesial. Ya itu maksudnya gitu kan. Tapi menurut gue tuh itu sesuatu yang berbeda lagi ya. Kayak misalnya V60 di Jepang juga kan nggak pakai kopi spesial, kopi gosong lo pakai gitu. Iya. Ya kalau kita ngomong narik sejarahnya dari awal, V60 kita ngomong ya karena kopi itu di roasting board. Justru karena gosong. Karena gosong itu makanya. Itu sengaja digosongin atau karena memang dia cuma bisa gosong? Iya karena cuma bisa, kan rata-rata manual Pak, masih di Jepang juga. Masih pakai ini juga, sama-sama kayak kita secara tradisional. Nah itu sebenarnya yang jadi pertanyaan Pak. Apakah mereka tetap mempertahankan kegosongannya setelah populer di dunia dengan apalagi sampai trend like terus? Atau seperti apa gitu? Ya kalau gue pikir pasti 50-50 lah ya, walaupun kita nggak punya datanya. Tapi gue masih lihat di IG kok beberapa orang yang roasting pakai kalau beberapa biasa, brand yang kayak Gora segala macam udah nggak gosong sih itu ya. Itu lain lah ya. Ya. Mungkin karena dia, nah itu tadi brand lokal jadi brand global. Dia menyesuaikan kali ya. Cuma maksud gue tuh ketemu. Kalau kedai-kedai lokalan mungkin dia di sana. Gue ketemu kemarin sama si Maul kemarin waktu pas magang di Jepang, dia bawain gue juga masih gosong. Nescafe juga masih gosong. Gue pernah beli yang waktu itu ya, gosong juga kan. Artinya kan maksud gue tuh
ya mungkin kita ngomong walaupun nggak ada data ini di disclaimer dulu. Kalau kalau gue lihat sih mungkin masih 50-50. Kalau kita ngomongin Curaçao atau Funglen misalnya, Iya. Blue Bottle misalnya, itu kan brand lokal yang sudah mengglobal. Iya, Kalau benar. dia menyesuaikan, ya oke lah mungkin. Iya, memang mungkin seharusnya pasar seperti lagi itu. kayak gitu. Cuma maksud gue tuh sebagian masih tetap ke situ. Artinya memang ya lu pasti berangkat dari V60 juga. V60 itu memang dari gosong jadi specialty gitu misalnya. Iya, gosong specialty nih. Nggak dari gosong jadi specialty. Nggak specialty itu sebuah rangkaian. Yang lu pilih ini bukan bawaan lahir dari sebuah pohonnya, tapi dari pohon lu petik dengan bagus, lu pilih, lu sortir, terus lu seduh dengan baik, lu ngerosting dengan baik dan lu seduh dengan baik jadi specialty. Ketika ada salah satu proses yang hilang Pak, nggak jadi specialty gitu. Walaupun lu beli ini, Ya misalnya nih, kan ada misalnya. green beans-nya sudah dinilai kan, sudah di scoring nih, specialty. Ya, Terus sama gue mau ngerosting, gue gosong nih gitu kan misalnya. Ya nggak bisa lo ngomong bahwa Nggak bisa ya? specialty beansnya green beannya ya specialty, Iya. tapi guanya bego gitu. Nah rangkaian itu nggak boleh putus. Nah Pak. itu Mesti yang nggak bisa lu makanya potong. ya, justru jadi ketika minuman-minuman khas kita itu identik dengan gosong dan segala macam, ya jadi dalam tanda kutip percuma dong pakai green bean specialty. Ya nggak ada yang menuntut itu jadi spesial. Spesial itu makanya gue bilang spesial itu pada akhirnya adalah sesuatu yang berbeda. Itu cuma ketika lo mau jualan doang gitu. Kalau misalnya katakanlah, let's say kita bilang di Jepang tuh 50% atau mungkin 70% orang masih pakai kopi gosong untuk nganuin V60. Seleranya nggak berubah artinya. Iya. Jadi mungkin sesekali dia ke Blue Bottle atau misalnya ke Curaçao misalnya, ya sesekali doang. Tapi kan tetap apa yang dia minum itu kan tetap ke situ. Makanya gini, ini akan menyinggung juga di CFA. CVA. CVA. CFA itu kan punya penilaian afektif kan. Iya. Penilaian afektif itu kan sebenarnya kayak gue dulu waktu gue jadi buyer itu dulu ada penilaian efektif waktu gue beli. Ya jadi kalau misalnya ada SK-nya, SK dari kantor misalnya. Ya lu mau beli apa? Gue mau ini buat dibeli untuk daerah Taiwan misalnya. Gue mau beli di Indonesia misalnya. Ini maksudnya daerah tempat belinya? Ya, misalnya gue lagi di Peru, misalnya lagi di Brazil gitu. Nanti di kantor ada suratnya bahwa lu cari kopi, tapi kita yang bagian ini mau ekspornya ke Taiwan misalnya. Gitu. Oh, langsung ke situ? Langsung kayak gitu. Taiwan tuh kan hobinya kopi-kopi moldy kan. Iya. Otomatis kita akan cari-cari kopi yang seperti itu, kurang lebih kayak gitu. Yang roasting juga akan arahnya ke situ. Oh, berarti dari awal tuh sudah diperkirakan ini mau ngambil apa buat kemana gitu. Iya dong. Ya kalau waktu itu loh. Iya waktu itu gitu. Misalnya lu pasar Amerika, berarti kan gue nggak akan nyari natural, gue nyari yang full wash. Iya, benar. Udah selesai kan masalah gue. Itu kan pilihan efektif. Pilihan efektif itu sangat pas menurut gue tuh untuk. Oh, sebenarnya itu sudah kayak gitu aja, sebenarnya sudah masuk ya. Iya, penilaian sendiri tuh udah ada untuk buyer. Untuk ya. buyer, oke. Di SCAI bukan SCAI, sorry ya. pada saat itu. Ini masih disinggung-singgung tuh Pak. Dua itu. Dari awal dengan gabung udah masih dibahas itu. Dibahas lagi, bukan dibahas lagi. Ya itu justru maksud gue tuh. Kita ngomongin penilaian efektif. Nah, sekarang ya sama aja lo kalau ngomongin specialty atau enggak lo jualan tuh itu tuh udah urusannya beda. Kalau misalnya lo ngomong misalnya kita percuma dong pakai specialty, ya memang sebenarnya percuma. Kita tuh kan peminum fenolik, Pak. Peminum kopi-kopi yang dalam tanda kutip fenolik pasti arahnya tuh ke situ. Fenolik yang gimana? Fenolik itu yang gosong. Oh, oke. Terus kalau misal tuh anaerob, gulanya tuh karamel lewat gitu. Makanya laku, Pak. Makanya di sini waktu arah masuknya natural itu kan laku banget di Indo. Iya. Natural. Anaerob itu kan paling besar kita. Lu coba aja bawa Amerika, paling yang entusias kopi doang yang minum anaerob. Tapi kalau misalnya di kedai-kedai, enggak lah. Sama lu bawa ke Australia, emang semua orang minum Magic? Enggak. Bohong itu. Di Melbourne enggak juga. Ada pengkolan doang, di pengkolan doang. Di pengkol-pengkolan tertentu aja lu minum Magic, enggak semua juga. Lagi dirty latte. Oh iya, lagi rame dirty latte. Ya artinya maksud gue tuh kalau lo ngomongin bawang, gimana kalau kopi tradisional lo pakai kopi specialty? Gue rasa enggak. Ya kalau berpikir bahwa mungkin
tanda lahirnya jadi berubah gitu. Ya bisa-bisa aja kita nyebut gitu misalnya. Visitnya juga berubah kan, begitu masuk bener. Indonesia gitu. Iya, bener Dari sih. kopi gosong jadi kopi light yang nggak perlu difilter, tapi lu filter lagi, minum air rasa-rasa jadi gitu kan. Dan jadi bingung ketika ada kopi gosong. Ini gimana mau di V60-in? Lah justru itulah fungsinya sebenarnya. Tapi kan gue pernah di fase itu, Pak. Iya. Ya kan gue pernah waktu masih 2000 sekian waktu Tahu, gue pertama banyak. kali ke Bangka lah ya kan. Terakhir gua masih ketemu di waktu pas di eventnya apa kemarin kita Yang mana? berwar kompetisi Iya. kita tuh yang rangkaian itu masih juga bilang itu orang nggak di bleaching katanya tuh filternya lah. Gue bilang masalahnya di apa gua? bleaching tuh sebuah metode. Iya. Lantas itu mau dipakai atau enggak, itu kan tergantung dari bleach ya, tergantung dari orangnya, nggak ada masalah. Apalagi sekarang ya maksud gitu. Dulu kan bleaching tuh karena kertasnya masih Iya, pakai masih isu klorin kertas lah ya, segala gitu. macem gitu loh. Cuma kan kalau sekarang, Bang. apalagi kemarin terakhir 2024, 2024 apa masalahnya gue bilang 2023 nih 2023. Gue rasa 2003 nggak ada masalahnya, masalah kertas filter gitu. Udah Udah lama lah bukan isu. Masalah di bilas nggak dibilas tuh udah clear kayaknya. Udah clear, udah selesai itu. Mungkin di ibu kota kali ya, di kota tertentu kali ya. Di kota kita tuh kemarin 2023 masih Iya, mempertanyakan masih. itu. Itu sama kayak ya itu masih ternyata pada nggak tahu sekarang masih kebingungan orang ketika dapat kopi ya kita bilang dark roast lah ya untuk masa dark roast di filter lah. Ya emang diapain gitu. Terus mau diapain? Ya kan. Jadi kayak salah maksudnya gitu. Iya, soalnya Cuma bisa ditubruk doang gitu misalnya, kasih gula banyak-banyak gitu. Ya. sebenarnya itu juga yang jadi apa ya? Ya kita kayak kok ya itu tadi. Tapi itu apa gimana ya, Pak? Kalau misalnya ngomong seolah-olah jadi kesannya oke lah, kalau masalah fenolik itu mungkin preferensi rasa. Kebiasaan Kebiasaan yang universal di daerah tertentu. Cuma kalau misalnya itu gimana ya, Bu? Maksud gua tuh itu jadi kalau kita ubah kan gimana ya? Jadi hilang nggak esensinya? Kalau gue pikir kalau misalnya berubah. Misalnya nih, kita kan let's say tubruk adalah tradisi kita. Oke. Tapi kan tubruk seperti apa ya? Tubruknya kan tubruk kopi hitam yang banget ya. Dan gula banget juga. Dan gula banget juga. Tapi kalau misalnya tubruknya itu adalah yang oke lah ya gitu yang ngapa kalau ditetesin sesuai sama kurva itu proper lah. Gue nggak mau bilang yang level medium atau enggak lah, yang proper lah gitu ya. Apakah itu jadi mengurangi esensi? Oh ini bukan kopi tubruk kopi tubruk kita gitu. Gimana tuh? Gue ya kalau kayak gitu. Kalau misalnya kita ngomong bahwa ada daerah penilaian afektif tuh menilai bahwa universal dari orang itu kebanyakan kayak mana gitu. Kalau kita ngomongin penilaian afektif itu kalau misalnya di Indonesia suka fenolik terus tiba-tiba kita rubah nggak jadi fenolik misalnya. Gue rasa sih sah-sah aja. Amerika tuh dulu juga peminum natural, tapi kan belakangan dia nggak mau lagi karena di Amerika tuh benar-benar lu ngopi tapi cuma ngambil impact-nya doang, lu impact kafein doang, intake. Dia cuma mau masukin kafein di dalam tubuh dia butuh aja gitu. Makanya pertama di Amerika tuh kan timbul lah Venti lah, Tetra lah, Grande lah, kalau di Starbucks yang besar-besar itu. Lu minum kopi bisa sebesar itu, Americano bisa pakai Tetra gitu misalnya, 20 oz tuh. Sekitar ya segini. Iya, 600 mili. 700 mili gitu. Lu minum itu intake. Sehingga mereka akhirnya malah jadi tidak peduli tentang preferensi rasanya seperti apa. Karena memang dia cuma ngomongin yang masuk aja, terus gue memang bisa melek nih gara-gara kopi. Udah gitu doang. Kalau misalnya kita merubah di Indonesia, sebenarnya maksud gue sah-sah aja sih. Apakah itu akan jadi berubah? Wah ini jadi nggak tubruknya Indonesia? Ya nggak tahu ya. Emang tubruk Indonesia itu kan pertanyaan lagi gitu maksud gue. Apalagi kalau misalnya kalau gue pikir juga mungkin kalau
kalau gulanya yang lebih banyak tuh kayaknya kalau di Sumatera gue masih ketemu orang-orang minum kopi yang gulanya sedikit sih. Memang itu benar kayak kata si siapa nih yang teh itu? Si Oza, bahwa yang minum manis itu lebih banyak di daerah Jawa Tengah karena banyak pabrik gula gitu kan. Pabrik gula kan di Brebes gitu. Nah, kalau misalnya kayak di kantor gua kan, semenjak pakai mesin itu, mereka tuh oke, tetap ngopi yang itu, tapi kan beans yang dipakai jadi beda. Mereka tetap request tuh, pengen nyobain apa sih ya bahasa kerennya sanger itulah ya, espresso kan. Tapi kan mereka tetap ngerasain kopi yang enggak yang mereka biasa konsumsi. Let's say misalnya tidak lebih gelap, kalau gue yang beli ya, gitu kan maksudnya. Maksudnya yang proper buat di espressoin lah gitu. Toh pada akhirnya, kalau pada akhirnya jadi sanger mah ya wes lah gitu kan, itu kan preferensi rasa orang kan. Iya, emang kenapa sanger kalau pakai light terus? Paling bisa ngambil kremanya doang. Nah, jadi ternyata menurut gue ya mereka oke-oke aja sih. Nggak ada pemberontakan mau. Dia orang Indonesia Pak, memang minum fenolik Pak. Cuman kayaknya memang mending gue cari yang natural kayaknya. Iya benar. Yang was-was lah. Eropa. Tapi memang kelihatan sih Pak, responnya berbeda. Kalau gue cari yang was sama yang natural, pasti beda. Ya, buat gue sendiri sebenarnya berasa beda sih, tapi tetap ternyata untuk orang yang dan orang lebih menyukai pasti kan. Iya ternyata. Lebih kayak ya oke gitu, nggak ada debat lagi. Resistensinya nggak beda gitu loh. Ya memang begitu. Kalau gue tuh dapat dari itu penilaian afektif kalau misalnya lu sebagai bayar waktu kerja jadi bayar. Ya gitu, kalau misalnya di daerah tertentu nih ini misalnya, dia kan suka moldy gitu. Udah yang kita ketika cupping buat bayar itu, dia cari-cari kopi yang memang ini arahnya ini bisa nih masuk, beli gitu. Harga berapa gitu. Gitu maksudnya. Ini yang sebenarnya beberapa orang nggak tahu gitu. Cuma memang kalau misalnya ya gitu sih. Gue mau bahasa CFA gue malah jadi ntar ya kayak episode berikutnya. Karena itu juga nyambung soal yang kita singgung itu Pak, soal entry point ngopi bisa juga masuk. Artinya orang tuh sebenarnya orang kita lah ya lebih spesifik gitu. Sebenarnya mereka tuh butuh apa sih dari kopi? Dari ngopi. Bukan dari kopi, dari ngopi. Karena memang itu harus dipisah banget itu antara kopi dan ngopi kalau di kita. Iya betul. Tapi enggak itu kayaknya kalau gue bingung juga ya. Gue nih akhirnya nanti jawaban gue tuh ngomongin marketing sama branding ya. Ya mungkin bisa karena lagi-lagi ini kan kalau kita balik ke episode kemarin ya kita ngomongin soal sarapan aja sih. Ya ininya kan ya asal bayar juga kayak lo singgung tadi ya lo gimana ngejual, jual aja sih gitu kan. Oke lah, ini nggak specialty apalah itu istilahnya, tapi kan ini barang ada di sini ya lo lempar gimana jualnya gitu kan. Bener. Toh pada akhirnya lo mau bilang let's say kalau ngomongin zaman dulu skor misalnya sebelum kita ke CBA gitu kan, yang komoditi pun kejual juga gitu. Ya semuanya kejual. Padahal itu kejual gitu. Dan sebagaimana produk komoditi lainnya nggak cuma kopi, semua itu kejual gitu. Iya. Karena satu makanya gue bilang karena apa? Karena kita punya penilaian afektif. Ini nih nggak terjadi cuma di kopi Pak maksudnya. Iya. Penilaian afektif itu ada di semua yang bentuknya komoditi jelas pasti. Iya. Ini beras nih, tapi buat bulognya orang Indonesia, ya udah jelek aja. Gue bahkan pernah masuk ke pabrik beras ya kan. Gue pernah cerita kan. Ternyata beras itu sesimpel dia, ya secangnya-cangnya dia cuma milahin aja. Antara yang pecah, antara yang enggak, ukurannya segala macam, yang diputihin, yang nggak diputihin. Kenapa diputihin? Karena ada preferensi A, B, C, D. Kenapa nggak diputihin? Semua tuh terjual. Yang dari gabah itu kejual semua Pak, ya, dijual semua gitu dengan merek yang ya sesuai mereka, sesuai pasarnya gitu loh.
Ya, artinya dari satu bongkol ini ya kejual semua, Pak. Gitu. Nggak sesuatu aneh gimana. Oh, gue yang pulen putih segala macam. Ya, nggak gitu juga, terlepas dari bibitnya ya. Tapi, begitu dia sudah jadi produk, habis semua gue jual gitu. Tetap marketing tuh butuh ini, Pak. Butuh cerita, butuh sesuatu. Gitu. Bener. Apalagi barang tuh nggak kelihatan gitu. Kalau barang ya misal kalau kopi memang bisa ditanam di pinggir jalan-jalan besar atau Iya. di tol misalnya, itu kan selling aja Bang, nggak usah marketing. Bener. Nggak bakal ada cerita itu pasti. Setuju. Lu jalan aja, oh, itu kopi gitu, biasa aja. Mau ngambil, orang ngambil aja deh gitu. Jadi ceritanya. 2025 ternyata orang itu masih kaget tuh melihat biji kopi. Oh iya, Roasting. Serius kan? biji kopi roasting Iya. di kantor dulu. Iya serius kan? Maksudnya kaget dalam artian? Kayaknya coba balik lagi ke awal ya jadi. Iya. Rasanya gitu ya. Ha. 2016, 2025, 2022 ketemu lagi. Maksudnya ya kayak lo bilang tadi ya tidak seakrab itu kita dengan Iya. kopi Makanya, sebagai iya. sebuah itu gitu. Memang harus diceritain. Ceritanya tuh, Nah, soal pertanyaan cerita itu. ini. Cerita ini nih yang suka jadinya. Ya sebenarnya tinggal kasih cerita aja berarti ya kesimpulan. Ya, tapi ceritanya harus sama maksud gue tuh dari iya. generasi ke generasi. Ini kan lu dapat cerita baru terus kan maksud gue Iya. tuh kan. Bawa si ini, bawa itu. Bahkan ya sekarang tuh ya banyak jadi ceritanya. Gua aja nggak nyangka bahwa Magic itu jadi cerita di tahun 2025. Ah, bener. Lu kayaknya lewat-lewat aja dulu kan? Lewat aja. Maksud gue yang pernah tinggal di situ misalnya. Nah. Oh, kan gue udah pernah ngomong, sampai lu tanya sama temen lu yang sekarang tinggal di situ, gue bilang, enggak kok kak, aduh kan bener gue bilang gitu. Apalagi di zaman gue tuh bener-bener biasa aja gitu. Ya gue juga pertama kali ngopi itu kan di Luthier tuh. Oke, ya. Magic dan Piccolo kan dikenalin Iya. sebagai ya mau coba selain latte Latte dan yang cafe latte dan cappuccino nggak ada nih Mil. Ya udah gitu. Tiba-tiba jadi sebuah cerita, wow, gue kaget. Ada Tapi bapaknya, ternyata ada ada anaknya. cerita gitu loh. Tinggal kasih bumbu cerita aja. Ini barang-barang lama lo sebenarnya. Lama Iya. banget dari zaman lo. Itu bahkan ya kan. Itu nggak perlu narik lebih jauh ya. Makanya lu, enggak ini lu Dan tanya. itu hanya ada cerita di kita loh. Oh iya. Kan ada tuh gua Ceritanya dibuat. Nah, Bukan daerah asal. dia sendiri bilang kan, yang gua tanya itu, iya dengar-dengar di Indonesia rame di sini. Nah iya kan berarti produk luar pun nyampe ke sini perlu cerita. Iya bener. Atau Di sana kita nggak yang perlu hobi cerita. bercerita ya maksud gue. Tapi nggak juga sih kayaknya. Hobi membuat sejarah maksud gue, karena kita nggak punya sejarah apapun gitu. Ya nggak sih, Romusa apa segala macam itu kayaknya Iya. Nggak asik gue kalau kita yakin cerita bukan apa bahasa Jepang adanya. itu. Romusa bukan bahasa Jepang, gue yakin. Kalau cerita apa adanya kayaknya nggak seru ya. Kayaknya harus dikasih dramatisasi atau apa lah gitu. Ya. Pembalutan itu kayak kita lebih pinter deh. Kayaknya kerjaan kontrak kerja Soekarno doang. Iya betul. Masa selesai habis itu doang kayaknya nggak seru kayaknya. Apa dulu aja kita bangga banget begitu gede. Gajah Mada siapa sih? Itu buatan juga kan lu. Iya. Nemu Kak De Arca doang gitu kan. Iya, Terus nemu Di tiba-tiba Arca doang. jadi icon. Palapa. Baru diukir nih mas Palapa. Nah, gue tuh banyak banget yang susah kita untuk itu tuh, maksud gue tuh apa. Makanya pernyataan Gastronos pada saat itu yang dia bikin story itu, bukan story, ada di video. Oke. Makanya gue jadi bingung, ya mau dibawa kemana emang ini? Kita tuh susah untuk itu. Ya kalau memang nggak ada ceritanya Pak, ya mungkin nggak akan kemana-mana. Ya misalnya kita Iya. ngomong tadi di kopi tradisional, kenapa kita nggak pernah tahu atau nggak kenal tahu? Ya karena mungkin memang kebiasaan aja. Iya. Belum ada ceritanya. Belum dibuat. Bukan nggak ada ya. Belum ada ceritanya aja gitu. Oh iya juga. Ya kita mau kopi gini aja gitu. Mau diceritain apa gitu sehingga ya nggak jadi selling, nggak jadi marketing juga. Iya benar. Ya nggak sampai ke kita jadinya. Iya. Tapi banyak filsafat tempat kita ya, banyak sesuatu yang diceritain. Makanya gue bilang selama lu nggak punya alat untuk lu ngejual produk ya, susah untuk ngebus itu. Iya.
Ya mesin espresso udah jelas, Iya. so Vietnam Drip udah jelas, V60 udah jelas, Betul. Jepang, kan gitu-gitu semua kan maksud gue tuh. Yang lain-lain kita nggak hybrid aja, orang tuh sampai percaya bahwa di Turki mungkin semua orang minum Iya, ternyata minum teh tuh kan gitu. teh. Enggak segitunya juga sih, ya. Sampai ada simbol ibrik kopi Turki. Iya. Turki nggak segitunya. Ternyata emang nggak segitunya, ya emang nggak segitunya. Atau itu cuma segitunya di kita aja, Bang? Ya, Pendengarannya, ya, dia punya daerah tertentu yang memang kopi gitu. Cuma kalau lu Pengkolan tertentu doang. iya, kalau lu datang ke situ, gua mungkin ya yang nonton pernah umroh sekalian ke Turki. Nah, lu pasti ke toko tertentu, ke toko baju misalnya. Di depannya pasti ada tempat teh yang tekonya Iya, dua iya, gitu. iya. Nah, itu pasti lu akan diseduhin kasih itu. Jadi kayak minuman apa Malah tuh? kayak wajib ya katanya itu. Iya, jadi Lo kayak harus minum kalau iya, udah datang apa welcome drink Nah. kayak gitu kan jadinya. Ke toko ini temu teh lagi, sini teh lagi. Gua bilang, jangan-jangan makan bubur kasih teh juga, udah kayak di Sunda nih gua. Biar manis ya. Kayak di Bandung nih lama-lama gua. Apa-apa teh gua. Kayaknya salah tempat bukan di Turki. Tapi iya itu yang terjadi. Iya. Cuma bagaimana dia membungkus cerita ibrik itu jadi lebih wah ya itu sesuatu yang itu kerjaan yang lain lagi maksud gue tuh. Bener. Cuma apakah Indonesia bisa gitu loh menjual itu? Selama nggak ada alat menurut gue tuh kayaknya susah gitu. Dan sebenarnya memang nggak ada kepentingan juga sih, Pak. Maksudnya yang punya menu produk itu dia nggak ada kepentingan buat ngapa-ngapain, ngapain Ya, samain benar. samain Cerita cerita gitu. Gue ngopi gini aja sih gitu loh. Mau gue ceritain apa sih? Gitu. Lu mau minum mayo kan enggak ya kagak Ya udah, Masalah ya. bodo amat tuh. Iya ya, ada hal-hal kayak gitu deh. Maksud gue ya itu salah satu. Kayak gue bilang apa namanya itu? Ya selama nggak ini kayaknya jadi apa? Bias juga ujung-ujungnya. Iya. Kayak cuma kayak mungkin kita cuma mencari pendukung untuk sesuatu biar jadi pro dan kontra. Iya. Ya selayaknya bekas orang media lah ya, dia memang butuh sesuatu. Ya engagement itu mungkin di situ lah. Kalau misalnya dia bisa ngebawa orang untuk apa namanya? Ngebawa orang untuk apa bisa pro sama dia kan pasti engagementnya Iya, tinggi di bener. Instagram. Mungkin Kontra juga bisa, Pak. Iya kontra juga bisa. penting naik. Iklannya lebih banyak. Cuma kayaknya itu nggak akan jadi pro dan nggak akan jadi kontra. Iya, lewat aja sih. Lewat aja kayak. Jelas Yang itu. udah lewat. Ini dasar aja kita yang ngebahas karena kayaknya materinya ya udah lu boleh lah. Itu tadi gue kan sempet cerita sama Fajar juga bahwa makanan kita juga akulturasinya tuh banyak banget dan itu nggak ada yang original. Lo nonton deh yang ini deh, yang si Chef Ragil jalan-jalan tuh dia bikin buku yang memang dapat apa dapat sponsor dari Amerika untuk cari resep-resep asli Indonesia gitu, termasuk rendang apa segala macam gitu. Walaupun kata dia, ya kita nggak mulai titik awalnya bukan dari Padang ternyata dari tempat lain. Cuma dari dia cerita tuh hampir semua itu akulturasinya nggak ada yang original. Dia cuma dapat kalau kata dia akhirnya cuma ada di satu tempat di daerah timur yang memang ternyata itu tuh katanya. Cuma itu pun kita masih ya tapi nilainya mungkin 70-80% bahwa itu original gitu. Oke. Kalau bahasa dia ya. Kalian bisa ini. Ada bukunya gitu nggak usah jualan. Gue pengen beli juga tuh. Apalagi kalau kita ngomong sebenarnya kopi kan bukan tanaman asli kita nggak sih? Iya. Untuk sampai dengan sementara ini ya, gitu kan. Asli kita Pak. Dari luar. Iya iya. Bukan endemik. Itu ya. kan baru banget kayak ibaratnya kalau kita mau ngomongin dari sisi sejarah itu. Ya berarti kan sangat wajar kalau misalnya pun misalnya ada yang kreasi kita ya dibikin-bikin aja sih. Ya sebenarnya semua dibikin-bikin sih. Ya gue pikir itu cuma kayak ketidaksengajaan aja nongkrong Iya. aja. Kayak zaman mixologi dulu gitu kan. Mana apa nih? Pitch apa-apa gitu ya. Dan apa tapi itu? Red apa sih yang paling terkenal itu? Yang mana? Bloody Mary. Oh, iya. Tapi non alkohol Non gitu alkohol. misalnya. Oh, boleh nih ini kayaknya jadi minuman khas Palembang nih gitu. Ada aja gitu. Ya bisa aja. Bisa aja. Ya kopi susu misalnya. Kopi susu apakah asli dari punya kita? Enggak juga. Iya. Itu kan dirty latte versi manis saja sebenarnya. Oke deh. Ini Kita kesini kan lihatnya Pak. iya lihatnya ke situ jangan Oh, ke iya. sono.
Sini monitoring doang kita. Jadi kalau lu nunjuk ke sini harus ke sini. Lagi belajar, nggak apa-apa. Nanti kita setiap episode akan selalu upgrade. Harusnya ya. Iya. Oke lah. Demikianlah sebenarnya bicaranya. Boleh kalian komen di bawah mau bahas tentang apakah iya kita seorisinil itu, kita punya kebudayaan itu, punya kita semua gitu. Atau memang sebenarnya kita akulturasi semua. Tapi ya boleh lah jadi pro dan kontra. Mungkin kita yang butuh pro dan kontra biar judgementnya naik gitu. Oke deh, akhir kata saya Rigo Cok. Saya Fajar. Inilah Bicara Kopi, selamat mendengarkan dan terima kasih juga sudah mendengarkan. Adios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.